Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita nikmat sehat hingga saat ini, sahabat-sahabat. Dimanapun Anda berada, salawat dan salam tentu tidak lupa untuk kita selalu curahkan kepada junjungan umat Nabiullah Muhammad SAW. Sahabat-sahabat, dimanapun Anda berada, dimanapun kalian berada di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, ataupun di luar negeri sana, negeri Asia, ya, Timur Tengah ataupun Eropa, semoga selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, ya, diberikan kebaikan dunia dan akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dimudahkan segala urusannya untuk sahabat-sahabat, saudara-saudara pejuang devisa, ya, pahlawan devisa, TKI ataupun PKI pun sama seperti itu, sahabat-sahabat, ya. Amin, Allahumma amin. Semoga Allah mudahkan segala sesuatunya, sahabat-sahabat. Hari ini Ki Wangwas sedang berada di rumah salah seorang wanita, ya. Ini sudah berada di hadapan saya. Beliau ini adalah seorang wanita karir awalnya, ya, wanita karir yang sampai saat ini belum menikah, ya. Beliau ini sudah berusia kurang lebih 45 tahun, sahabat-sahabat, ya. Belum menikah. Karena ya sebetulnya ini menyangkut privasinya, ya, sahabat-sahabat. Makanya beliau meminta untuk tidak membuka wajahnya karena ini menyangkut privasi, menyangkut kepribadian beliau. Saya pun juga sama menghargai, ya, menghargai status sosialnya, karena ini juga kan akan membuat reputasinya menjadi kurang sedap dirasa, begitu ya, sahabat-sahabat, ya. Ini sahabat-sahabat, sebelumnya juga saya sudah minta izin untuk mendatangi beliau, berwawancara, ingin mengetahui latar belakang atau sesuatu yang sebelumnya mungkin dilakukan atau dialami, atau mungkin berkaitan dengan bangsa gaibkah, atau melakukan perjanjian dengan makhluk-makhluk gaibkah, atau dengan dukun-dukun atau apa, nanti kita coba tanyakan langsung kepada beliau ini, ya, sahabat-sahabat. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Ya punten, ya, sebelumnya kan Ki Wangwa sudah meminta izin kepada Mbak, ya, beberapa hari yang lalu untuk sekedar berbincang-bincang, sekedar mengobrol, bukan berarti ingin membongkar aib, ya. Bukan berarti ingin membongkar aib, saudara-saudara, sahabat-sahabat, karena memang ini saya hanya ingin mengetahui saja apakah ini masih berkaitan dengan gaib ataukah memang murni sifat, ya, sifat manusia. Bagaimana Mbak, namanya siapa ini, Mbak? Erna. Oh, Mbak Erna, ya. Mbak Erna. Mbak Erna ini katanya kan usia sudah 45 tahun tapi belum menikah hingga sekarang. Apa dulu Mbak Erna mungkin melakukan perjanjian dengan bangsa jin atau melakukan ritual sebagai persyaratan atau apa, sehingga sampai di usia 45 tahun ini Mbak Erna belum menikah? Kenapa itu, Mbak? Ya punten ini, Mbak, ya, bukan berarti saya ingin mengorek, membuka privasi Mbak, cuman kan memang perlu diulang. Dari kemarin-kemarin saya sudah meminta izin dulu, hanya saja katanya jangan terlalu untuk wajahnya karena malu kan, karena dengan status sosial seperti ini. Gimana, Mbak? Karena dulunya saya sering menolak laki-laki yang mau meminang saya. Oh, gitu, ya. Ya, karena ada alasan lain juga. Dulunya Mbak itu setiap ada laki-laki yang ingin melamar gitu, Saya tolak. ditolak. Iya. Oh, kenapa kok Mbak sampai menolak seperti itu? Bukankah ibadah, apa, menikah itu kan ibadah, sebagian daripada ibadah dari sunnah Rasul. Kenapa Mbak selalu menolak gitu? Apakah nggak cinta atau mencari yang kaya raya atau gimana, Mbak? Karena tadinya sudah dijodohkan, jadi saya nggak mau. Oh, tadinya sering dijodohkan. Mungkin trauma gitu atau gimana? Tidak ada sangkut pautnya dengan misalkan Mbak melakukan sebuah ritual atau syarat untuk misalkan di usia sekian puluh tahun apabila tidak menikah Mbak akan kaya raya atau apa, semacam kayak pesugihan gitu, enggak?
Oh enggak ya. Tapi bisa jadi juga ini karma atau apa gitu Mbak ya, karena tapi Mbak juga harus bersabar lah, mungkin Tuhan belum menemukan jodoh yang tepat gitu buat Mbak ya. Udah berapa, maaf nih Mbak ya, kalau boleh tahu udah berapa laki-laki yang pernah datang ke Mbak kemudian ingin melamar gitu, mengajak menikah kepada Mbak itu? Kurang lebih ada 4 orang. Sudah ada 4 orang? Iya. Tapi selalu ditolak? Iya. Oh, punten ini nanti nggak apa-apa ya, nanti saya share ke akun YouTube saya, nggak apa-apa ya? Boleh. Ya, soalnya kan ya saya juga menuruti Mbak untuk maksudnya wajahnya supaya jangan terlalu terlihat di kamera, karena katanya malu sahabat-sahabat, karena ini menyangkut privasi, makanya nggak apa-apa saya bilang pakai masker, nggak apa-apa, supaya karena ini kan menyangkut masalah pribadi ya sahabat-sahabat ya. Saya juga menghormati beliau. Boleh saya ngerokok Mbak ya? Boleh. Iya, Pak. Maaf sahabat-sahabat ya, saya kira ini Mbak, jadi kalau dibilang karma, mungkin karma juga, tapi yang Mbak juga harus sabar karena Mbak sudah sering menolak laki-laki yang ingin melamar Mbak, ingin menikahi Mbak. Bahkan tadi katanya sudah bilang sudah ada 4 orang ya kan. Padahal kan kalau memang itu niatnya baik untuk meminang, ya harusnya kenapa enggak Mbak terima gitu. Dengar katanya Mbak dulu pernah ini ya, kerja di luar negeri ya? Iya. Oh, jadi TKW gitu ya? Iya. Berapa lama waktu dulu kerja di luar negeri? Kurang lebih 6 tahun. Oh, 6 tahun. Nah, ketika bekerja di luar negeri itu, ada nggak waktu di sana mungkin ada laki-laki yang mencoba mendekat untuk melamar Mbak, untuk ngajak nikah ke Mbak gitu? Enggak. Nggak ada? Enggak. Oh, jadi waktu 4 orang itu, 4 laki-laki yang mau melamar Mbak itu semuanya orang Indonesia? Iya. Oh, jadi sahabat-sahabat 4 Mbak ini pernah bekerja di luar negeri, katanya di negeri Asia selama 6 tahun jadi TKW. Tapi selama bekerja di sana itu memang hanya sebatas kenal-kenal biasa, katanya begitu Mbak ya, dengan laki-laki. Dan kebanyakan 4 orang yang pernah melamar Mbak Erna ini orang Indonesia semua, sahabat-sahabat. Jadi kalau menurut saya sih Mbak ya, mungkin karma juga bisa jadi ya. Kalau dalam Islam itu mungkin sunatullah lah, karena mungkin Mbak akan sering menolak laki-laki, apalagi dengan sikap yang angkuh menolaknya, sehingga mungkin ya harus diterima dengan sabar. Mungkin Tuhan sedang menguji Mbak gitu kan ya. Dulu sempat nolaknya itu kasar nggak waktu ketika ada laki-laki yang ingin melamar Mbak, ngajak nikah itu? Enggak, biasa aja, sama karena enggak kenal ya Mas. kurang kenal begitu, kurang Iya. kenal baik ya. Baik-baik aja. Oh gitu. Ya. Ya udah sabar aja Mbak ya, mungkin Tuhan belum mengizinkan Mbak, cuman ya perlu dijadikan pelajaran juga bahwa ketika ada yang orang yang ingin berbuat baik kepada kita, niat baik ya, seperti datang untuk melamar Mbak Erna, artinya kita harus jangan langsung mengambil keputusan begitu cepat ya Mbak ya. Jadi ini sahabat-sahabat, mohon doanya untuk Mbak Erna, mudah-mudahan cepat ketemu jodohnya di usia yang 45 ya, sampai saat ini belum menikah. Karena ya tadi itu ya, seperti yang di awal kita ulas tadi bersama Mbak Erna, bahwa Mbak Erna ini juga dulunya mantan TKW dan kembali sekarang pulang ke Indonesia, sampai sekarang belum menikah. Dengan harapan mudah-mudahan para netizen semua, sahabat-sahabat semua bisa mendoakan untuk kebaikan Mbak Erna ini. Semoga selalu dimudahkan jodohnya, dimudahkan urusannya, dan diberikan kesabaran ya sahabat-sahabat ya. Dan mudah-mudahan ini bukan karma yang berkepanjangan ya, atau
Ya intinya mah belum waktunya lah mungkin ya, Tuhan belum menemukan jodoh yang terbaik buat dia sahabat-sahabat. Oke Mbak Ena, terima kasih sebelumnya ya sudah menerima saya untuk datang ke sini ya, dan berbincang-bincang di sini ya. Oke sahabat-sahabat, demikian dulu dari Kiwangwa ya. Sekali lagi mohon doanya untuk Mbak Erna, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.